Ini aku kembali ke sini ya, ini waktu mendung-mendung ya ini. Udah rumputnya itu tuh udah tinggi nih rumput, sama ada bunga juga ya ini. Di sini bunga liar gitu tumbuh sendiri ya. Dan aku manen lagi nih hasil panenanku lagi nih, hasil panen. Ini aku kasih hiasan lagi ya, nih kayak ciri khas di diri aku gitu, ciri khas aku gitu kan. Ini aku lihat ya, ini kayaknya ada yang berbeda deh. Kalau kemarin itu tuh kan bentuknya tuh nggak gini ya, lebih lebih terang ya. Ini habis hujan ya, aku nggak tahu ya ini kameranya. Kok bisa sih seterang ini gitu? Kalau kemarin itu tuh hari itu terang, cuman kenapa redup? Aku nggak tahu kenapa. Karena aku ini pakai kamera belakang ya, bukan kamera depan, jadi aku nggak tahu. Ini aku mencot atau nggak mencot, aku tuh nggak lihat. Ini aku mukbang nasi capcay lagi ya ini. Sambungannya yang kemarin itu kan udah ini ya, udah lewat ya. Ini aku mau nyambungin lagi. Nih, nostalgia lah ya, sambungan aku yang aku loncat itu ya. Loncat dari jendela kamar aku, lewat dari jendela kamar aku. Aku tuh kalau makan lihat nasi capcay itu tuh terngiang-ngiang gitu ya. Terngiang-ngiang gitu, aku tuh nggak bisa lupa sama nasi capcaynya gitu kan. Nostalgia lah ya. Ini aku mau siapin aku mau siapin nasinya dulu sini. Aku mau ambil nasinya dulu ya, berapa centong gitu. Ntar nanti kalau nggak habis kan bisa tambah lagi. Kalau nggak habis nanti bisa tambah lagi. Ini kan aku kan makannya kan sedikit. Kalau nggak bisa habis ya nggak mungkin, karena kan aku kan makannya sedikit-sedikit. Oke. Jadi selama aku tinggal di sini ya, di rumah gubuk kayu ini, muka aku tuh bolong-bolong jerawatan dan banyak ya. Jadi aku ke sekolah itu tuh pak bedak Kesen baby ya, namanya tuh Kesen baby, bedak tabur gitu kan, biar nggak berminyak banyak di muka aku. Terus nanti tuh banyak komedonya gitu kan, terus penuh satu muka gitu. Dan aku tuh yang nggak bisa hilang tuh kalau sulit ya, kalau kita punya jerawat batu tuh lama banget gitu sembuhnya, kayak bisulan gitu kan, sakit nyut gitu kan, baru keluar bermata gitu, keluar nasi gitu kan, kayak bintik putih gitu kan. Dan itu pun lama banget, gitu kan buat nunggu pecah dan masaknya. Itu yang membuat muka aku jadi bolong-bolong, karena keluar kayak belatung di muka aku ya, kayak muka keluar nanah. Itu putih dan berdarah, dan itu sakit banget. Dan itu bukan cuma satu ya, itu tuh menyeraput ya, banyak banget gitu kan. Sampai sekarang pun ya, jadi aku tuh nggak bisa kalau nggak begadang. Aku kalau nggak begadang tuh nggak bisa cepat hilang ini jerawat ini bandel banget di muka aku. Jadi teman aku tuh bingung ya, Intan, kenapa muka kamu kok jadi menghitam, kayak memar-memar gitu kan, kayak babak belur. Itu tuh gara-gara aku tempelin bawang putih ya. Habis pulang sekolah tuh aku tempelin, tuh pedas banget bawang putih tuh, aku racik, aku tempelin ya. Jadi panas banget, jadi pas dibuka bawang putihnya itu, dilepas dari jerawat aku tuh langsung hitam ya. Teman aku komen, kok bisa sih gitu, kamu kasih apa gitu. Ya bisa lah ya kan, kok nggak bisa, nggak mungkin hitam. Jadi itu berhasil membuat muka aku jadi babak belur dan warnanya itu hitam gitu kan. Untung bisa hilang, tapi hilangnya itu lama banget. Dan sayang itu jerawatnya itu juga nggak bisa kempes, jadi double sakitnya. Udah hitam karena bawang putih itu, baru jerawatnya aku juga belum masak, jadi double sakitnya tuh, double gitu, sakit banget. Bayangin, cuman pingin lihat muka bisa jadi cantik itu sangat sulit gitu kan.
pingin lihat muka menjadi cantik itu sangat sulit ya ditemukan di muka aku ini. Jadi nggak mungkin laki-laki bisa mencintai aku ya. Jadi bilangnya teman aku waktu satu kelas si Kiki itu ya, bilang kayak gini, nggak mungkin suka sorry sama kamu Intan. Jangan-jangan si Kiki tahu lagi kalau yang aku hasaplesin itu tuh, yang aku pakai hasaplas saban hari bertahun-tahun selama 3 tahun waktu SMA itu tuh adalah tompel aku tuh teh lalat ya, yang nggak pernah hilang-hilang ya. Jadi aku pakai hasaplas itu tuh bertahun-tahun selama sekolah di SMA kelas 1 ya, kelas 1 waktu itu sampai kelas 3, belum yang SMP-nya MTS. Nah jadi tuh aku beli hasaplasnya itu di warung kopinya si Marni. Aku beli sama mamanya Marni itu kalau nggak salah itu 1.000 dapat 3. Ya udah aku beli hasaplasnya sampai 3. Setelah beli pasti 3 karena aku butuh hasaplas ini sampai bertahun-tahun. Bayangin ya, aku digituin sama si Kiki. Dia tuh teriak-teriak di depan pintu masuk kelas. Jadi Ansor itu tuh pacar aku ya waktu kelas 1 SMA ya waktu itu. Terus tuh bilang kayak gini pas di depan pintu masuk itu kan, dia bilang gak mungkin suka sorry sama kamu Intan. Terus itu pernah bilang begini ya, aku punya teman tetangga dia tuh pakai ilmu kecantikan ya, jadi cewek lihat jelek banget di mukanya, tapi cowok lihat mukanya itu sangat cantik banget. Aku tersinggung loh waktu itu tuh. Dia tuh ngomongin siapa sih, aku tuh nggak tahu ya, karena memang tidak disebutin orangnya. Cuman waktu itu sebelum dia itu nikah ya, kesurupan. Jadi si Kiki itu suka kesurupannya waktu itu, kesurupan orang Bugis Tulen. Kesurupan. Dia tuh punya kakak Edwin ya, kakak laki-laki. Selisih 1 tahun dari si Kiki. Dia tuh bilang kayak gini ya, mempunyai cowok ganteng itu suatu kebanggaan. Kita mau joget-joget dan nyanyi-nyanyi di atas lateng MI. Aku masih ingat ya, dia pernah nanya gitu sama adik kelas. Dia bilang gini, putih-putihan mana aku? Putihan kamu lah si Kiki. Aku tuh kaget, ya ampun, itu kan cantik putih gitu kan, mukanya tuh pakai apa sih gitu kan. Aku kan malu banget, dia tuh kan cantik banget daripada aku, jadi aku tuh kan jadi minder. Oke. Jadi on soal itu tuh dia tuh punya motor SF. Nah jadi aku tuh goncengan ya pakai motor SF-nya itu subuh-subuh aja. Aku tuh pacaran subuh-subuh teman satu kelas aku ya, aku bawa ke rumah Gunung Tembak. Itu kan rumah kosong waktu itu. Ya udah kita kencannya di sini aja gitu kan saya bilang. Terus akunya itu ini ya pakai hasaplas ya. Jadi aku tuh tetap pakai hasaplas karena kan aku malu ketahuan ini kalau ini tompel gitu kan ya. Aku tutupin pakai hasaplas jangan sampai gitu kan cowok-cowok yang dekat sama aku tahu gitu kalau ini tompel. Aku kan malu, terus nanti cowoknya nggak mau sama aku gara-gara muka penuh tompelan dan jerawatan ya waktu itu. Tapi sekarang aku udah hilang tompelnya itu tuh setelah mobil ini hancur. Jadi mobil ini hancur dulu ya, kecelakaan mobil ini, baru tompel aku hilang ya di tahun 2017. Setelah itu aku pacaran sama Wahyu Saputra ya, orang Bugis, tetangganya Marni di warung kopi di Gunung Bubukan ya. Nah jadi itu aku tuh punya pacar Wahyu ya, terus aku tuh putusin dia. Aku pacarannya tuh 3 tahun aja. Dia tuh pernah bilang begini ya, Intan, kamu itu tuh manusia yang gak punya kehidupan.
aku culik ya, kamu di rumah terus kan, dia bilang itu setelah aku putusin dia ya. Terus aku tuh kenal yang nama si Sogo. Nah itu Tian itu kerja di Sogo gitu. Aku tuh minta tolong sama Tian ya, waktu itu aku tuh nggak tahu ya kalau Tian itu udah ada istri, anaknya ada 2. Jadi tangan aku tuh waktu itu kan panjang tuh, kuku aku diketik-tik katanya tuh jorok banget kuku kamu gitu, panjang banget dan hitam gitu kan. Pas lagi makan itu ya, makan nasi goreng ya waktu itu, terus nggak nyangka gitu istrinya itu tuh kan nelfonin si Tian si Sogo itu. Aku kan cuman minta tolong gitu kan sama dia, siapa tahu aku dapat pekerjaan. Terus istrinya tuh marah-marah gitu kan, dia bilang gini, dia tuh nelfon ke orang tua aku tuh bilang kayak gini, istrinya, Bu tolong ya Bu, saya ini istrinya Bu, anaknya ada 2 perempuan, tolong ya jangan ganggu suami saya gitu. Padahal aku tuh nggak pernah ganggu suami ini. Dia tuh nelpon, kamu di mana malam ini, aku nggak pulang gitu. Dia bilang, kamu di mana sih gitu kan, kamu tuh nggak pulang ke rumah, aku tuh khawatir sama kamu, bilangnya istrinya ya, ngomong sama si Tian si Sogo itu. Aku dengar gitu, aku mau nanya, Tian siapa itu yang nelfon kamu, kayaknya perempuan. Terus dia bilang gini, ini ya aku mau ngomong sejujurnya ya, ada perempuan yang megang dada aku dielus gitu ya. Terus dia bilang gini, ada orang pintar katanya perempuan itu tuh adalah istri aku gitu kan, istri aku tuh orang pintar, dia bilang kayak gitu sama aku. Dan tiba-tiba itu begini ya, tiba-tiba itu ngomong gini, istrinya kan nelfon lagi kan, aku mau ke rumah kamu Intan gitu, mau jemput suami aku. Terus saya bilang nggak ada suami kamu sama aku gitu kan, lagian juga kita kan cuman temenan karena kita kan mau cari pekerjaan gitu kan. Selebihnya nggak ada ya aku sama Tian. Jadi setelah itu tuh udah nggak ada komunikasi sama si Sogo itu, karena kan dia kan kerjanya di Sogo. Setelah itu tuh udah nggak tahu anaknya kayak gimana, istrinya aku nggak tahu ya, karena aku udah nggak sama dia lagi kan waktu itu. Jadi waktu aku SMA itu tuh udah sering yang namanya pakai BH ya, sampai bisulan tuh kayak gini. Nah jadi pas bisulan itu tuh udah nggak mau lagi pakai BH karena udah sakit banget ya, karena kan kena BH ya waktu itu kan, kena BH yang berbesi jadi tambah bengkak gitu. Terus bisulannya itu tuh tambah besar gitu kan, jadi aku nggak kuat pakai BH ini, jadi aku copot aja ya sampai bener-bener sembuh dan kempes. Nah jadi tuh aku selalu pakai BH ya buat kencan gitu kan, pergi sama laki-laki pun atau sama pacar laki-laki gitu ya, selalu pakai BH gitu kan, karena memang harus gitu. Jadi kalau misalnya saya tersentuh atau nggak sengaja tersentuh gitu kan, jadi nanti tuh kenanya cuman di BH doang gitu kan, biar nggak bisa besar sebelah gitu.